Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa hukumnya ulang tahun menurut Islam? Ulang tahun bakar lilin, hembus lilin. Happy birthday to you. Apa yang mau kau minta tahun depan? Mintalah pejamkan mata kepada api agama Majusi. Kalau mau memperingati bahwa umur sudah bertambah, undang anak yatim, fakir miskin, pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa anak panti asuhan sini, Pak? Ada 200 orang. Tolong keluarkan, saya mau buat nasi kotaknya. Berapa orang? 5 orang aja. Kebetulan itu kita yang sanggup kan? Makan, masukkan duit amplop agak 100.000, 50.000. Dek, ingat, aku mati. Tak lama lagi akan mati. Ingat mati. Ada tak Nabi pernah mengulang hari lahirnya? Ya, mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Zaka yauma wulidtu. Kenapa kau beribadah banyak hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Bukan dikenang dengan bakar lilin. Yang lagi tradisi-tradisi yang sudah masa lalu. Sudah. Ustaz tak pernah tiup lilin. Pernah waktu mati lampu tiup lilin. Apa hukum pacaran Pak Ustaz? Tak ada pacaran-pacaran. Saya 4 tahun kuliah di Mesir tak pernah pacaran. Demi Allah, wallahi tallahi billahi, 4 tahun saya di Mesir tak pernah pacaran. Kenapa Ustaz tak pacaran? Jarak kampus laki-laki perempuan 15 km. Saya, Ustadz Baihaqi, Ustadz Oni, Ustadz Nafrizal, sama kami. Kami diikat oleh KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Mahasiswa Indonesia semuanya 2.400. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Persaingan ketat. Tapi keadaan itu membuatkan itu. Pada akhirnya Ustadz Nafrizal nikah, punya istri juga, punya anak. Saya menikah, punya istri juga. Yang katanya pacaran kaulah bulan, bullshit, omong kosong semua. Tak ada tuh, pacaran tuh penuh dengan penipuan, pencitraan, pembohongan. Begitu jalan berdua terpleset, kenapa ya? Begitu dah beranak, jatuh, mampus lu situ. Kalian belajar aja yang betul. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan sama durian, tak pernah untung. Di atas bonyok, di atas bawah sobek, hancur tak ada. Tertulis di botol aqua, apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang harga 5.000 tak diterima, apalagi kalian. Jaga kehormatan kalian. Jodoh di tangan Allah. Kalau sudah masanya kan tiba juga. Masalah yang datang nenek-nenek tak tahulah entah apa. Tiba masanya juga. Nampaknya ada yang cantik Pak Ustadz, saya berkenan mau nikah sama dia. Datang ke Tuan Syekh, datang ke Pak Hafid, datang ke Pak Tua Yayasan, datang ke Pak Rektor. Mereka akan bawakan, dita'arufkan, dikenalkan, nikah. Nikah dengan baik, undang, saya akan datang ceramah nasihat pernikahan. Habis itu kalian akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi orang tua jangan membiarkan anak-anak ini, anak lajang, anak gadis. Pak, saya bawa anak gadis bapak malam ini jalan-jalan ke pasir ya. Jangan. Sebentar aja Pak, kami mau beli mie ayam. Tidak. Nanti kami belikan bapak bakso sebungkus. Bawa lah. Ini yang rusak. Kalau udah ku bilang sekali jangan. Sebentar aja Pak. Tidak. Sekali tidak. Tidak. Kalau udah ku katakan tidak. Tidak. Jangan bawa. Datang ibu dari dapur. Kasihlah bang. Awak lu dulu lebih parah dari itu. Jadi masalah. Jangan. Kita jaga negeri 1000 suluk itu. Ini negerinya para khalifah. Ini negerinya Syekh Abdul Wahab Rokan. Ini negerinya Syekh Ibrahim Al-Qadhi Naqsabandi. Orang-orang tua kita mendoakan negeri ini tiap malam dia berdoa. Allahumma dafa'anul wala wal waba wal fasa. Jauhkan bala musibah malam. Kalau sampai itu terjadi, na'udzubillah, berserak-serak anak zina, na'udzubillah. Apakah puasa 6 di bulan Syawal harus pakai hari raya? Enggak. Apakah boleh hari berikutnya dilanjutkan mengqadha puasa? Boleh. Setelah puasa 6 dilanjutkannya puasa sunat, dilanjutkannya Senin Kamis, dilanjutkannya puasa qadha kalau sehat. Tapi kalau tak sehat nanti tak datang kuliah. Kenapa sih kamu tak datang? Asik puasa sakit dia puasa.
Makanya ada skala prioritas, fiqhul aulawiyat namanya. Kertasnya nampaknya kecil, rupanya panjang. Bagaimana hukum seorang wanita bernyanyi kalau sebagian ada yang mengatakan suara wanita itu aurat? Sudah terjawab. Bagaimana dengan qori'ah? Qori'ah tak masalah. Karena waktu qori'ah menyanyi, apa ada orang naik syahwatnya dengan qori'ah? Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba keluar satu laki-laki. Kau kenapa? Bersahwat aku dengar suara. Kalau ada laki-laki bersahwat mendengar suara qori'ah, tolong ikat biar kami bawa ke Pekanbaru. Kami masukkan ke kilometer 11 langsung. Afwan sebelumnya Pak Ustadz, saya diberitahu oleh teman saya yang ada di Hong Kong bahwa Bapak akan ke Hong Kong 25 Desember. Karena itu saya titip salam untuk sahabat saya, Ukhti Nadillah Wepani dari saya. Ini Pak Ustadz di kantong ini dibawa ke Hong Kong lagi. Tanggal berapa saya ke Hong Kong? Tengok nih. Supaya jangan salah, 25 Desember saya tak betul itu. Salah jadwal itu. Yang betul itu tanggal 23 Desember. Oh iya betul juga, 23, 24, 25. 23, 24, 25, 26. Yang mau diceramahi itu orang Indonesia. Jangan bayangkan saya menceramahi kungfu master di sana. Orang Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Orang kita juga. Jangan heran nanti kalau rekaman ceramah di Hong Kong kok bahasanya lain. Assalamualaikum, pripun kapari apik, wis pernah dengar toko kini ya. Saudara kita dari Pulau Jawa. Apa hukumnya patung seperti patung yang di celengan sebagai alat untuk mendidik anak? Untuk anak-anak boleh. Patung untuk anak-anak, boneka boleh. Mana dalilnya? Karena Nabi membiarkan boneka Aisyah. Ibu di rumahnya ada boneka Barbie, boneka Wonder Woman, Spiderman boleh. Tapi kalau bisa Wonder Woman, Spiderman, Batman itu dipakaikan baju muslimah, pakai baju kurung semua, pakai songket. Nah, jangan boneka Barbie pakai maaf cakap baju aurat, tak boleh. Balik dari sini pergi ke tukang jahit, jahitkan boneka Barbie pakai baju kurung. Hulk, patung Hulk yang celananya sobek-sobek, pakaikan dia kain sarung. Naruto pakai baju koko. Susun mereka jadi imam. Pas anak pergi sekolah susun. Imamnya Batman, muazzinnya Naruto, Wonder Woman. Di belakang itu Catwoman sama Wonder Woman. Pas anaknya nengok, loh. Tengok nak, sedang mereka aja sholat jemaah, kok tak sholat? Oh iya ya. Mantap. Anak-anak tak bisa diceramahi. Anak-anak tak bisa diceramahi. Jangan anak-anak itu duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaun. Mana? Anak-anak kita ceramah. Saya diundang ceramah. Ustaz Somad besok ceramah. Iya, sampai saya ke sana, saya sangka yang mau diceramahi wali murid. Rupanya anak-anak SD kelas 3. Samalah saya. Marilah kita menegak. Ketawa mereka. Lucu Ustaz ini, lucu kata dia. Berwudu dengan air yang isinya sedikit apakah sah? Ini 600 mili. Berwudu saya dengan air 600 mili apakah sah? Sah. Kenapa sah? 3. Tak berubah warna, tak berubah rasa, tak berubah bau. Ketika berubah dia menjadi Coca-Cola, menjadi teh bersoda, menjadi teh pucuk, maka tak sah. Dia suci tapi tak bisa mensucikan. Air yang suci mensucikan namanya air mutlak, tak berubah warna, tak berubah rasa, tak berubah bau. Wudu. Nabi berwudu berapa airnya? 1 mud. 1 mud itu berapa? 750 gram. Lebih sedikit dari sini. Jadi tak boros air. Nah, ini tentang masalah. Jadi kalau ada orang mengatakan berwudu mesti 2 kula, kalau tak 2 salah tak sah. Nabi berwudu 1 mud. 1 mud 750 gram. Tak sampai kecil sedikit. Tapi selama dia tidak berubah 3, warna, rasa, bau, sah pakai. Baru-baru ini ada berita tentang khilafah yang didakwahkan Hizbut Tahrir. Apakah khilafah itu memang janji Allah? Apa kita harus memperjuangkannya atau menunggunya saja? Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, 5 masa. Yang pertama masa kenabian. Meninggal Nabi, Khulafa Ar-Rasyidin. Habis Khulafa Ar-Rasyidin, Al-Khulafa'ul Ad, khalifah yang menggigit. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Yang ketiga tumbang khilafah, muncul pemimpin yang zalim. Habis pemimpin zalim akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Segala sesuatu mesti diperjuangkan. Diperjuangkan dengan pendidikan, anak-anak mengerti ajaran Islam. Memang kuliahnya di UPP, tapi ada 5 pelajaran paling tidak. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, metodologi studi Islam. Kalau tidak akan hancur
Kacau balau Islam. Jangan cukupkan hanya satu pelajaran, PAI, pelajaran agama Islam, disingkat dengan PAI. Jangan heran saja nak insinyur doktorandus tapi tak ada agama di kepalanya. Kenapalah kau tak paham agama nak? Mohon maaf ya mak, pelajaran kami PAI lah, PAI-nya lah. Bolehkah baca Quran ketika haid? Sepakat 4 mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. 4 mazhab sepakat perempuan haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh iktikaf di masjid, tak boleh solat, tak boleh tawaf, tak boleh iktikaf, tak boleh membaca Quran. Zikir boleh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca bismillah boleh, karena bismillah sebagai doa. Bismillah. Baca ayat sebagai doa boleh. Naik kendaraan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, boleh. Adakah yang membolehkan perempuan haid baca Quran? Ada 2 mazhab. Pertama Maliki, perempuan hafal Quran ngulang hafalan dalam hati boleh. Ada adik-adik yang hafal Quran diam aja. Kalau ada perempuan diam hafal Quran, itu ngulang hafalan. Kalau tak hafal diam kesambet. Yang kedua guru ngaji, ibu dosen sedang haid, maaf cakap, mengajar boleh. Tapi putus-putus bacaannya. Innallaha la yastahi, ayat riba, ayat riba. Tapi kalau baca langsung tak boleh. Nah, ini tentang masalah perempuan baca Quran. Kertas terakhir. Apa hukumnya ikut bank konvensional yang diwajibkan oleh Kopertis? Contohnya untuk dosen harus bank BTN yang akan menerima tunjangan sertifikasi dosen. Gaji saya selama 8 tahun ditransfer melalui Bank Mandiri. 8 tahun, dari 2008 sampai belakangan. Setelah itu barulah sekarang ke Bank BRI Syariah. Sekarang gaji saya ditransfer ke Bank BRI Syariah. Bolehkah pakai jasa dia itu sebagai numpang lewat saja, setelah itu diambil? Semalam saya baru ngambil yang ada di Bank Mandiri dulu. Ada jamaah jumpa, saya takut jadi fitnah. Ustadz ini ceramah katanya tak boleh, tapi dia kemari juga. Pas lewat saya bilang, ngambil numpang lewat. Semalam di Bank Mandiri, pas jumpa saya bilang, ngambil numpang lewat. Iya Ustadz ya. Perlu klarifikasi, jangan-jangan nanti di update-nya status. Baru jumpa Ustadz di bank, pandai ngomong aja, ternyata di bank juga. Pak Ustadz, duit saya banyak, simpan di bawah bantal. Lebih besar duitnya daripada bantalnya. Di bank syariah tak muat. Bank konvensional, andai bunganya ada, tidak boleh dimakan dipakai. Makan pakai tak boleh. Lalu bunganya kemana? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, panti asuhan, masjid, bangun MDA. Ada MDA pembangunan, serahkan untuk pendidikan. Pak Kepala MDA, ya, berapa kursi patah? Berapa yang belum bayar uang sekolah? Berapa guru yang belum digaji? Tolong buatkan daftarnya. Wah, ini kata Pak MDA, ini daftarnya Pak. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja.